Halo teman-teman semua, balik lagi di Freegram Indonesia ya. Udah lama banget aku nggak bikin video tutorial, dan kali ini aku akan bikin video tutorial gimana caranya untuk membuat fan art di aplikasi Bispan X ini. Sekalian aku mau nge-review fitur yaitu jendela referensi ini. Apakah jendela referensi ini itu bermanfaat, berguna, membantu, atau malah merepotkan dan mengganggu? Oke, jadi di sini langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi di video kali ini mungkin sebagian besar dari kalian ada yang menganggap bahwa ini adalah cara yang curang, tapi ini cara yang menyenangkan juga. Kenapa curang? Karena di sini saya akan lebih mengandalkan fitur material untuk membuat pose dan juga environment. Jadi bisa dibilang tinggal comot terus taruh aja gitu ya. Terus tinggal dimodifikasi. Nah, dan di sini aku juga akan nge-review jendela referensi ini. Dan di sini aku akan bikin fan art dari Furuhashi Fumino, dan pakaiannya aku akan kasih ini ya. Aku nggak tahu ini animenya apa karena aku nggak ngikutin gitu ya. Yang jelas yang aku tahu ini animenya tentang judi ya. Kalian bisa komen aja di bawah jika kalian yang tahu gitu. Aku juga nggak ngikutin animenya soalnya. Nah, jadi di video kali ini itu bukan fan art dari nol ya, dari membuat pose sendiri sampai jadi, sampai coloring, sampai di efek gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi aku akan ambil posenya yang ada di sini gitu ya. Pose yang ada di sini, terus environment juga ada di sini. Namun aku akan modifikasi ke model Furuhashi Fumino ini ya, ke karakter ini gitu. Dan di sini akan lebih ke tips and trick cara untuk membuat fan art ya. Gimana caranya dan apa aja aturannya gitu, karena membuat fan art itu nggak gampang guys ya. Soalnya ini karakter orang lain yang bikin, bukan kamu sendiri. Kalau karakter sendiri pastinya ya kita hafal di luar kepala, tapi kalau karakter orang lain itu kita harus pelajari ciri khasnya ada di mana gitu. Oke, jadi langsung saja kita mulai di sini. Nah, pertama di sini aku akan nge-review bagian ini ya, bagian layar lagi jendela referensi ini. Untuk jendela referensi ini cukup mengganggu ya, karena lebar gitu. Dikecilin juga bisa, tapi kalau dikecilin lebih nggak kelihatan lagi. Jadi kalau ini untuk tablet mungkin lebih enak kali ya. Nah oke, jadi di sini aku akan cari dulu pose mana yang pengen aku pakai, dan setelah itu nanti kita akan modifikasi. Oke teman-teman, jadi aku udah putusin untuk pakai yang ini ya. Nah oke, aku pakai yang ini aja ya. Nah, jadi di Bispan X ini udah ada fitur yang digunakan untuk ini ya, untuk membantu kita dalam menentukan pose. Sebenarnya ini lebih ke arah pembuatan manga ya, manga atau komik ketimbang fan art ya, tapi digunakan untuk fan art juga nggak apa-apa gitu ya. Nah karena angle-nya ini aku kurang nyaman ya, jadi aku akan ubah seperti ini ya. Nah biar lebih kelihatan. Setelah itu aku akan bikin jadi lebih lebar atau lebih besar gitu ya. Nah inilah yang nggak enaknya di ini ya, fitur ini ya, fitur jendela referensi ini menghalangi banget gitu kalau di ponsel kayak gini ya. Jadi di sini harus dihilangin dulu gitu. Nah ini kalau kalian mau buat fan art ya, pertama tentukan dulu posenya. Kedua, kalian harus mau bagian mana yang pengen kalian gambar gitu ya. Misalkan saja kalian sudah menggambar secara manual, misalkan saja pose seperti ini. Jadi jika udah selesai ya kalian nggak bisa asal ya, kalau udah selesai gitu ya gitu, nggak bisa ya. Jadi kalian harus atur-atur lagi. Itu salah satu tipsnya biar fan art kalian kelihatan itu lebih gimana ya, lebih natural gitu. Nah jadi di sini aku akan ubah lagi ya. Nah misalkan saja seperti ini. Nah seperti ini kan. Nah seperti ini, ntar ada mejanya gitu ya. Ntar ada mejanya. Nah seperti ini ya. Nah ini juga dipikirkan seperti rambutnya ntar muat apa enggak di sini gitu ya, dan yang lainnya. Nah jika udah selesai dicentang aja. Setelah itu kita nyalakan lagi fitur jendela referensinya. Nah ini yang bikin aku agak komplain kali ya. Mungkin akan lebih baik kalau jendela referensinya itu ditaruh di sini.
ya ditaruh di sini. Ada fitur untuk menonaktifkan jendela referensi yang ada di sini, jadi lebih nyaman gitu kalau digunakan untuk ponsel ya untuk ponsel gitu. Ya moga-moga aja Bispen X ya selaku developernya itu ngedengerin gitu ya. Oke, jadi di sini aku akan aktifkan lagi. Ini repot nih kalau ada di menu pengaturan kayak gini itu ya. Nah, jika kalian membuat fan art itu kalian pelajari dulu ya. Ini ya. Karakter yang kalian pengen bikin fan artnya itu ciri khasnya ada di mana gitu ya. Dan yang kalian perhatikan itu mulai dari mata, kemudian bentuk wajah ya. Biasanya bentuk wajah itu beda-beda. Nah, mulai dari mata, kemudian gaya rambut itu yang paling krusial, yang paling penting ya itu gaya rambut. Terus ada environment khusus, misalkan saja di Furuhashi Fumino ini ada aksesoris khususnya yaitu bandu ini ya. Dan setiap di episodenya itu Furuhashi selalu menggunakan bandu ini, jadi itu adalah ciri khasnya. Terus kalau untuk gaya matanya itu normal aja ya, itu udah ada gitu di setiap anime. Gaya mata kayak gini tuh udah umum ya. Jadi langsung saja kita gambar ya. Nah di sini kan karena saya tidak membuatnya sendiri, jadi saya harus memodifikasinya. Tunggu bentar, salah warna aja. Salah kuas juga. Kalau pakai fan art kalau pakai kuas itu ya untuk fan art itu pakai yang di pen kasar ini ya, karena lancip guys ya. Jadi pakai ini aja dan pilih ukuran yang paling membuat kalian nyaman gitu, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nah di sini ya aku pakai ukuran 2,0 artinya 2 mm ya. Jika kalian mau ikuti terserah. Dan untuk kanvasnya jika kalian penasaran, di sini aku pakai kanvas ukuran 720 x 1280. Kalian bisa ikuti jika kalian pengen coba seperti saya ini. Nah, untuk kalian para pemula di sini kalian bisa tentukan dulu ya lokasi lagi. Batasan antara rambut dan juga wajahnya ya. Jadi kalian bikin seperti ini dulu. Nah, ini kalau udah plug and play. Dan berikutnya adalah yang kalian gambar mata dulu ya guys ya, mata dulu. Karena kalau bagian mata sudah digambar itu wajahnya bisa mengikuti gambar mata tersebut gitu ya. Bukan wajahnya, bukan kalian gambar wajah baru matanya, itu terlalu sulit ya. Nah, di sini matanya biasa ya, mata sayu gitu atau mata normal gitu ya. Nah, untuk mata ini sebenarnya nggak perlu mirip-mirip juga nggak apa-apa ya guys ya. Soalnya di fan art, kunci dari fan art itu menggunakan karakter orang lain yang kalian aplikasikan ke gaya menggambar kalian atau style art kalian sendiri ya. Misalkan saja seperti itu ya. Kalian tahu Willow kan? Dia pernah menggambar karakter dari Violet Evergarden terus dibuat jadi model 3D. Jadi itu termasuk fan art ya. Jadi nggak dari animenya ada posenya terus kalian screenshot terus kalian gambar. Nah, itu bukan fan artnya, itu redraw namanya. Kalau fan art itu posenya itu berbeda. Kalau misalkan saja ini Furuhashi Fumino terus aku kasih baju gotik gitu ya, anime gotik gitu ya, itu tergolong fan art. Tapi kalau dari animenya terus kamu buat lagi ya, kamu gambar ulang lagi, itu redraw namanya, bukan fan artnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau aku gambar mata itu selalu seperti ini ya guys ya. Nah, selalu seperti ini gayanya. Jadi gambar orang lain kalian gabungkan dengan gaya kalian sendiri gitu. Kapan kalian bisa menemukan style art kalian ya? Jika kalian sudah memiliki banyak pengalaman, kalian baru bisa menemukan style art kalian sendiri. Kalian itu sukanya seperti apa? Karena biasanya itu kayak gini ya, kamu mungkin bisa mencoba untuk meniru style art orang lain, tapi ujung-ujungnya kalian menggambar dengan cara kalian sendiri gitu. Itu yang aku rasain sih.
Oke, jadi seperti ini ya. Yang penting itu adalah ciri khasnya ya, environmentnya gitu, atau aksesoris yang menopang ikonik dari sebuah karakter. Nah, ini bisa dihapus untuk senternya sekarang ya, bisa dihapus. Nah, di sini juga bisa ditambahi ya, karena ini terlalu gimana ya, kaku ya, kurang puas aku dengan ini, dengan pose yang aku pilih ini ya, karena kurang puas, jadi aku akan ubah dikit di bagian sini. Nah, kayak gini biar kelihatannya lebih hidup gitu ya. Ya ini sebenarnya opsional sih ya, aku suka yang kayak gini gitu. Kalau kalian nggak suka ya kalian bisa ubah aja. Nah, kemudian alisnya udah jadi, dan untuk hidungnya kecil aja, dan kita bikin wajahnya senyum seperti ini ya. Nah, jika misalkan saja ini kan terlalu terlalu dekat ya dengan alis ya, jadi kita bisa tambahkan naik dikit. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, ini salah satu cara ya, kita bikin wajahnya dulu baru kita bikin yang lain. Nah, ini di bagian atas mata ya, dikasih kayak gini aja guys ya. Ini lekukan untuk kelopak mata. Nah, seperti ini ya, dikit aja sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Dan untuk alisnya ini, nah kalian bisa lihat ya, kalian bisa tiru. Nah, cukup garis kayak gini aja udah cukup. Nah, oke, sekarang waktunya untuk bagian rambut ya, gaya rambut ini ya. Kalau kalian menggambar rambut ya, di sini aku akan kasih sedikit tutorial lagi ya. Sebenarnya aku udah pernah bikin tutorialnya untuk tutorial menggambar rambut, gaya rambut anime. Itu jika bagian atas ini itu kalian kasih sedikit aja seperti ini ya, kalian kasih senternya dulu atau penandanya dulu. Nah, kalau untuk bagian sini ya, pinggir-pinggir sini, ini karena ini ya, karakternya agak sedikit mengarah ke kiri ya, miring ke kiri gitu kepalanya. Jadi yang bagian sini tipis, bagian kanan tipis. Kemudian yang bagian ini, bagian kiri itu agak sedikit diperlebar. Ini ya. Nah, kemudian kita bisa bikin poninya ya, poninya hampir menutupi muka. Nah, seperti ini ya. Jangan terlalu terpaku dengan apa yang udah kalian bikin tadi ya guys ya. Misalnya saja ini kelebihan ya, bisa dikurangi lah sekiranya yang pas itu seperti apa gitu. Jangan dibiarin, kalau udah ya udah gitu, dikoreksi lagi guys ya. Yang bikin karakter ini ikonik itu karena ada bando warna putih itu. Jadi kalian bikin bandonya seperti ini. Kemudian ya ini kalian bisa lihat ya, ini bagian sini gambar. Nah, ini kalian bisa lihat arahnya sampai kemana. Aduh, kena lagi. Nah, kayak gini. Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat ini. Sorry coy ya. Nah, kayak gini ya, kalian bisa lihat bentuknya. Terus di sini kan masih ada ruang gitu ya, masih ada ruang.
jadi kalian bisa kasih yang lain. Misalnya saja ini kalian tambahi rambut kayak gini ya, juga nggak masalah gitu ya. Tapi karena ini nggak ada, jadi aku biarin aja biar lebih mirip sama fan art aslinya gitu ya. Nah, hapus garis-garis yang nggak kalian butuhin atau yang sekiranya membuat kalian hilang konsentrasi atau mengganggu gitu ya, itu hapus saja, nggak apa-apa. Nah seperti ini, nah udah mirip kan, udah hampir mirip. Nah ini juga sama ya guys ya, kalian bisa lihat di sini ada kayak ginian dikit, jadi kalian bisa kasih ya, ada rambut yang keluar sedikit seperti ini ya. Oke seperti ini, dan karena rambut Furuhashi ini panjang ya, jadi kita bisa tambahin, kalian bisa bikin jadi pendek juga bisa ya guys ya. Misalnya saja ini kan rambutnya kayak gini kan, nah kalian juga bisa jadi pendek ya, jadiin pendek juga bisa, tapi nggak begitu kelihatan kalau pendek ya, karena cocoknya memang panjang gitu. Atau kalian bisa bikin jadi apa namanya, ponytail atau apa itu namanya ya, kayak gini misalnya saja ya. Kalian juga bisa bikin kayak gini, dibikin jadi ponytail. Dan kalian juga bisa hapus bagian-bagian yang sekiranya mengganggu. Nah seperti ini ya. Oke. Untuk membuat gaya rambut kayak gini tuh rada susah ya guys ya, soalnya ya gimana ya, kalian harus bisa berkhayal gitu. Atau kalian bisa ambil referensi dari dunia nyata gitu ya. Nah seperti ini ya, ini udah jadi. Nah ini kosong ya guys ya, ini kosong, ini kosong. Diperjelas saja ya, jadi ini dihapus bagian-bagian yang enggak perlu, dan nanti kalian bisa ini kalian bisa rapikan lagi ya. Oke, kalian juga bisa kasih pita misalkan saja ya. Kalian bisa kasih pita kayak gini, biar ya cuma sekedar fan art ya, namanya fan art juga bisa kalian kasih sesuatu yang enggak ada di animenya gitu ya, seperti ini misalnya saja ya. Di sini aku tambahin pita sedikit. Nah jika misalnya saja kalian bingung ya, ini bagian dalam mana, bagian luar mana, nah kalian bisa arsir aja, yang setidaknya rada gelap itu berarti bagian dalam gitu. Misalnya saja seperti ini, nah diarsir aja untuk menentukan ini ya, bagian gelap terangnya atau bayangan gitu. Oke. Nah ini bentuk telinganya ini enggak terlalu kurang puas aku ya, jadi aku ubah aja. Nah oke seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat kan, ini udah jadi kepalanya guys ya. Nah jadi di sini aku akan kasih kalian tipsnya kenapa kok bisa mirip dan bagaimana caranya agar bisa mirip. Pertama kalian pelajari dulu wajahnya ini seperti apa. Seperti untuk area mata itu sebenarnya ya penting nggak penting ya guys ya. Jika misalnya saja matanya itu unik ya, misalnya saja seperti Uchiha Sasuke gitu kan dia kan punya mata Sharingan kan. Jadi kalian harus menggambarnya ya harus pakai Sharingan biar kelihatan kayak itu Sasuke gitu, klan Uchiha gitu ya. Kemudian untuk gaya rambut ya, misalnya saja kayak gaya rambut yang apa namanya, setiap karakter itu pasti berbeda-beda gitu ya. Ya
Kalau Saitama sih nggak ada rambutnya ya nggak usah dibikin gitu. Nah kalau nggak pengen repot buat gaya rambut ya bikin Saitama aja, nggak ada rambutnya gitu ya. Nah tapi jika di gaya rambut itu kalian bisa perhatikan rambutnya ya. Jadi jika kalian membuat fan art itu kalian harus memperhatikan setiap detail dari karakternya. Misalkan saja di sini ya, khususnya di bagian kepala detailnya. Nah di sini model dari Furuhashi Fumino rambutnya itu berponi ya. Berponi, aduh kok warnanya jadi berubah sih. Nah ini ya, berponi seperti ini. Nah kalian bisa lihat detail poninya itu seperti apa, kalian bisa lihat kurang lebihnya seperti ini. Gak perlu mirip, yang penting gak perlu sama persis ya, yang penting mirip aja maksudnya. Seperti ini ya. Nah terus di sini itu juga kalian harus perhatikan seperti aksesorisnya. Misalnya saja di sini kan aku kasih bando kan, bando karena Furuhashi juga punya bando warna putih di situ. Jadi di sini aku juga kasih bandonya. Dan jika misalkan saja kalian masih kurang mirip gitu ya, kalian coba cek lagi mana yang kurang gitu. Misalnya saja detail-detail kecilnya ya, seperti halnya ini ya. Nah ini aku ambil dari sini ya, sini ini dia yang ini ya, gaya rambut yang ini. Terus yang ini itu aku ambil dari yang ini. Kalian bisa lihat ini kan, ini dia yang ini ya. Jadi seperti itu ya untuk membuat fan art gitu ya. Nah ini rencananya tadi aku mau bikin rambutnya itu panjang ya guys ya, tapi karena aku lihatnya ponytail itu lebih menarik, jadi aku bikin ponytail aja seperti ini ya. Dan di sini jika kalian lihat gambarnya itu kan meskipun ini menggunakan rambut yang panjang, aku bikin jadi ponytail, tapi tetap gambarnya itu Furuhashi Fumino yang dikenal itu. Karena apa? Karena ada ini, ada aksesoris yang mendukung ya. Misalkan saja di sini ya, di sini kan sudah saya bilang tadi ada bandonya, jadi ini mendukung. Terus gaya poninya ya, gaya poni Furuhashi Fumino ini bisa dibilang cukup ikonik dan unik karena jarang dipakai di anime manapun gitu ya. Kalaupun ada yang mirip itu pun nggak sama kayak gini ya. Nah seperti ini ya. Oke, jadi untuk masalah wajah udah selesai. Nah sebenarnya untuk membuat fan art itu lebih ke arah wajahnya ya, bukan ke arah tubuhnya gitu. Kecuali kalau tubuhnya itu unik gitu, kayak lebih berotot, ada bekas lukanya atau ada tatonya gitu ya, yang mendukung kalau karakter itu adalah karakter yang ikonik gitu. Misalkan saja seperti Naruto, di wajahnya kan ada kayak garis, 3 garis gitu di kedua sisinya kan, kayak gitu. Terus pakaiannya juga mendukung dengan tema pakaiannya seperti itu. Kemudian ada Monkey D. Luffy ya, yang dimana tubuhnya itu bisa melar seperti karet ya. Jadi kalian ya harus bikin tubuhnya kayak gitu biar kelihatan lebih ikonik. Atau kalau pas dia di mode apa itu ya, yang tubuhnya jadi merah semua itu, ya itu juga bisa kalian jadikan referensi gitu ya, supaya dikenal kalau itu adalah Monkey D. Luffy gitu. Kalau Naruto tanpa 3 garis yang ada di sisi kiri sama kanan wajahnya itu mungkin nggak akan jadi Naruto gitu, jadi orang lain gitu ya. Nah makanya ada di setiap karakter itu selalu ada gambar atau ada environment atau ada aksesoris yang mendukung kalau karakter itu dikenal sebagai oleh masyarakat luas gitu ya. Nah oke, jadi ini udah selesai ya, dan sekarang waktunya menuju ke bagian ini, kostumnya ya. Kostumnya aku akan pakai yang ini, tapi untuk yang ini ya, untuk cardnya ini aku nggak akan bikin kayaknya, soalnya susah banget itu. Jadi aku akan bikin bagian ininya aja. Kenapa aku pakai ini? Kenapa aku pakai yang ini ya, pakai yang ini karena yang ini lebih simple guys ya. Nah oke, jadi langsung saja kita bikin. Oke, jadi sekarang kita gambar bagian ini bajunya ya. Nah untuk menggambar bajunya itu kalian harus menentukan polanya dulu ya.
ini seperti apa polanya, dan ukuran bajunya itu sampai ke mana gitu ya. Di sini aku akan kasih contoh aja. Misalkan saja bagian lengan yang ini sampai ke sini ya, cukup dibatasin aja. Terus yang bagian sini sampai ke sini ya, gini ya, dibatasin dulu gitu. Terus bagian lengan bagian atas ya, di bagian bahu seperti ini. Nah kemudian bagian tengah itu kalian bikin senternya dulu ya. Sebenarnya ini kurang pas ya, karena dada Furuhashi itu kecil sebenarnya. Nah, tapi nggak masalah lah ya, seperti ini ya. Kalian bikin tepat di bagian dadanya seperti ini karena ini cewek ya, jadi bikin seperti ini. Nah ini bisa kalian jadikan sebagai referensi. Nah kalian bisa lihat. Nah, sayangnya ini memang agak mengganggu ya kalau ini ya, jendela referensinya itu agak mengganggu. Tapi ini sangat bermanfaat karena kita bisa melihat gitu ya, kita bisa melihat referensinya gitu. Kali kita nggak perlu taruh gitu ya. Dulu kan harus ditaruh di kanvasnya untuk jadi referensi. Nah sekarang tinggal ditaruh di bagian sini dan bisa digonta-ganti sesuka hati kemanapun gitu ya. Nah oke. Sorry coy ya. Jadi di sini langsung aja ya. Kalian bikin bagian tengah ya, bagian tengah dari bajunya seperti ini. Nah ini sebenarnya dada ya, tapi karena dada Furuhashi itu kecil jadi langsung aja seperti ini ya. Jangan dibikin dulu lekukannya, jadi cukup dibikin ini senternya aja ya. Intinya ini garis penanda aja seperti ini. Nah baru kita bikin bagian-bagian dari ini, bagian-bagian dari bajunya setiap bagian ya. Nah seperti ini. Nah, kita bisa lihat referensinya seperti ini. Nah tepat di bagian sini ya. Nah, kayak gini ya. Nah ini yang jadi referensinya. Nah kita buat semirip mungkin. Kalau untuk masalah baju ini sebenarnya mudah guys ya, tapi kalau untuk masalah muka itu yang paling susah. Oke ini udah jadi ya. Nah untuk membedakan di sini aku akan arsir biar nggak bingung gitu ya. Nah seperti ini udah hampir jadi ya. Nah kalau misalnya saja kurang pas ya, kalian bisa geser lagi, kalian bisa ubah lagi gitu ya. Nah sekarang bagian sini, bagian tengah ya, bagian dasi sama bagian kerahnya, kerah bajunya ya. Nah ini enggak begitu kelihatan ya, soalnya ini tertutupi oleh rambut ponytail ini ya. Jadi yang paling kelihatan itu adalah bagian dasinya yang menyilang. Oke, udah selesai. Nah karena ini nanti maaf guys ya, akan ada mejanya, jadi untuk bagian kakinya aku hapus, jadi kelihatan seperti ini aja. Nah kita bisa cari referensi lagi untuk lengannya. Nah kebetulan sekali di sini lengannya udah ada, jadi kita bisa tiru seperti ini ya. Terus kita bisa bikin lekukannya. Cara bikin lekukan seperti ini, karena ini mengikuti bentuk postur tubuhnya, jadi kita bikin lekukannya seperti ini. Tinggal digores-gores kayak gini aja guys ya. Nah tapi khusus untuk bagian atas kayak gini tuh nggak usah ya, nggak usah digores, cukup di bagian sendi aja. Aduh kegedean. Jadi kayak gini, cukup bikin segitiga gini aja kalau kalian masih pemula ya. Kalau profesional pastinya nggak akan pakai cara ini gitu, pakai cara yang lebih kompleks. Oke, ini udah selesai. Nah, yang ini juga sama ya, untungnya udah ada referensinya gitu.
kita bisa hapus bagian-bagian yang nggak perlu ya, supaya nggak ngeganggu gitu. Kalau untuk bikin lekukan baju itu ada dua cara ya guys. Yang pertama kayak gini, ini ya, kayak gini bentuknya dengan garis tegas kayak gini ya. Yang kedua itu kayak gini, di bagian sininya itu dikasih lekukan seperti ini. Nah, itu cara keduanya untuk bikin lekukan baju. Tergantung dari pergerakan karakternya juga soalnya. Nah, khusus yang bagian bawah ini bisa dipepetkan ya dengan bajunya ya, soalnya ini berada di bagian bawah. Nah, oke, jadi seperti ini udah jadi ya. Nah, ini mejanya dibikin aja sekalian meja. Nah, oke, udah jadi guys ya. Nah, oke, udah jadi ya. Jadi ini Furuhashi Fumino tapi dengan kostum dari anime apa sih ini, aku kok nggak ngerti ya. Ya mungkin kartunya juga akan aku bikin ya, tapi nggak terlalu mirip-mirip amat. Nah, seperti ini ya. Ini kayaknya kegedean guys dasinya. Oke, seperti ini. Oke, udah jadi. Oke, udah jadi ya, seperti ini ya. Tadi gimana lagi? Oh, cukup gede guys ya, kartunya cukup gede rupanya, kirain kecil. Kalau yang dipegang ini ya, ini kecil yang dipegangnya ya, pokoknya kayak gini lah ya. Karena ini ketutupan kartu jadi lebih mudah untuk bikinnya seperti ini. Setelah itu kalian bisa hapus garis-garis yang nggak perlu. Nah, kemudian kalian bisa ciptakan lekukan baju yang ada di sekitaran sini ya. Nah, untuk awalnya kalian bisa garis miring seperti ini ke arah dalam ya, untuk membuat lekukan bajunya. Dan setelah itu kalian bisa lengkapi lagi, kalian bisa arahkan ke seperti ini. Kalian bisa balas arahnya seperti ini. Nah, cukup kayak gitu aja. Nah, karena ini apa namanya, bagian dada. Kalau bagian dada biasanya ada kayak gininya, gitu. Tapi karena ya dada Furuhashi kecil, jadi nggak perlu kasih kayak gituan ya. Cukup kayak gini aja sebenarnya sudah cukup ya. Kayak gini aja udah cukup. Ini kelihatan kecil ya guys ya, jadi bisa ditambah lagi gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Soalnya dengan adanya kartu ini itu malah bikin gambarnya jadi aneh gitu. Aduh. Nah, jadi harus diatur-atur ulang terus ya, jangan dibiarin gitu. Kalau kalian bikin fan art terus stop di situ-situ aja ya, udah pasti fan artnya nggak akan jadi, jadinya jelek aja. Oke, nah, ini ada garis tengahnya ya. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi ya guys kan, seperti ini. Nah, sekarang tinggal dikasih line art gitu ya.
kasih line art, terus di coloring gitu aja ya, tinggal itu aja semua. Oke, sekarang kita line art, dan untuk bikin line artnya nanti aku akan bikin jadi speed drawing aja ya. Oke, jadi langsung saja kita kasih line artnya ya. Nah, ini bajunya udah agak mirip, kita bisa lihat agak mirip ya. Ini enggak 100% tapi lumayan lah. Keliru lagi. Oke, seperti ini. Oke, kita mulai untuk membuat line artnya, dan di sini aku akan kasih sedikit tips untuk membuat line artnya supaya line art kalian itu bagus gitu ya. Oke, ini udah nggak diperlukan lagi area referensinya, jendela referensinya udah nggak diperlukan lagi. Dan sekarang kita buat line artnya. Nah, untuk membuat line art biasanya saya mulai dari mata. Untuk ukurannya biasanya saya pakai 2 atau bahkan kadang bisa sampai 3 gitu. Nah, kalau untuk bagian rambut ya, itu stabilizernya biasanya aku aktifin, dan untuk bentuk pudarnya aku pakai yang linear seperti ini. Dan untuk metodenya aku pakai yang setelah, khusus untuk rambut aja ya. Dan biasanya kalau untuk rambut aku pakai 1,5, kalau enggak ya 2 tadi ya, tapi aku lebih sering pakai 1,5 sih. Kalau 2 itu kalau aku pengen tebel aja gitu. Oh ya, dan untuk settingan stabilizernya aku pakai di angka 2, yang atas nih yang aku gerakin ini, biasanya aku pakai di situ. Itu khusus untuk rambut ya guys ya. Kalau untuk yang lainnya aku nggak pakai stabilizer, maksudnya paksa pudarnya aku nggak pakai gitu. Ini susah guys. Nah, kalau pengen garisnya bagus itu ngegoresnya tuh pede. Jadi langsung saja, ini kan melengkung kayak gini, jangan bikin kayak gini guys. Biasanya ada yang pelan-pelan kayak gini ya, terus malah goyang-goyang kayak gini. Jadi kalau garis gores itu pede ya, seperti ini. Ini kalau menurut saya ya, menggambar di Android ini itu jauh lebih mudah ya, daripada menggambar menyesuaikan diri menggunakan graphic tab gitu. Kalau graphic tab itu tangan kalian ada di mata kalian itu melihat layarnya, dan tangan kalian itu nggak bisa melihat tangan kalian, mata kalian itu nggak bisa melihat tangan kalian bergerak gitu. Jadi pakai refleks, nggak pakai visual gitu. Oke, nah kalau kalian pengen yang lebih bagus lagi, itu di bagian sudut seperti ini kalian bisa tebelin, kasih tebal seperti ini ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar garisnya lebih kelihatan gitu guys ya. Nah, kayak gini nih kalau pakai stabilizer. Nah, jadi biasanya kalau di bagian tubuh stabilizernya untuk paksa pudarnya itu aku nonaktifkan biar bisa ditekuk tajam seperti ini, biar langsung aja sekalian gitu. Oh iya, kayak gini ya. Jadi ini dikasih dikit-dikit kayak gini ya. Dikit aja ya, jangan semua gitu. Untuk tambahan sedikit lekukan gitu.
Oke, kalian bisa lihat ya, ini udah jadi. Dan jika pengen lebih bagus, kalian bisa tebal dikit di bagian sudut-sudutnya, karena biasanya di bagian sini-sini itu yang paling dilupakan ya. Dan kalau pakai ember cat, ujung-ujungnya malah ini menyebar, gitu, bocor ya. Untuk garis line artnya bocor, dan biasanya bingung gitu. Udah garisnya rapi tapi kok masih bocor juga gitu ya. Nah, yang perlu dicek itu biasanya adalah yang bagian sudut-sudut seperti ini, bagian yang lancip seperti ini ya. Itu biasanya yang gimana ya, yang diabaikan gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan memberikan kayak ginian itu ya pastinya akan jauh lebih bagus gitu, lebih jelas kelihatan gitu ya untuk line artnya ya. Aku juga udah pernah bikin itu ya, video khusus untuk membuat line art yang bagus ya, walaupun aku sendiri ya nggak terlalu suka ya kalau pakai line art sebenarnya, karena lama banget gitu guys ya, waktunya itu lama banget gitu. Lebih enakan kalau langsung coloring gitu, habis sketch langsung coloring, dan line artnya ntar belakangan, nanti tinggal di coloring aja gitu ya. Nah, video ini bakalan lama banget ya karena akan full, tapi tetap nanti akan aku bikin video-video terpisah lain ya, aku pecah lagi gitu ya. Nanti akan kupecah lagi dan akan kubuat lagi video yang terpisah, contohnya seperti coloring rambut ala fan art gitu ya, atau coloring wajah ala fan art. Banyak yang minta itu tutorialnya, gimana agar fan artnya bisa estetik gitu ya. Bisa estetik seperti kreator-kreator yang udah pro. Jadi nanti aku akan tunjukin juga. Nah, oke, jadi cukup ini ya, cukup ini aja. Dan sekarang waktunya di coloring. Waktunya diwarnain aja. Dan untuk pewarnaannya ini ya aku akan real time mungkin ya. Kalau enggak ya, kalau terlalu panjang nanti aku akan ini akan percepat aja ya. Oke, ya akan ubah dikit ya guys ya. Soalnya kayak enggak serk aja gitu lihatnya. Nah, biasanya kalau aku coloring itu ini ya, bagian mukanya dulu baru bagian yang lain gitu. Oke, di sini aku pakai referensi lagi untuk melihat ya colornya, itu color matanya sih, lebih cenderung ke color mata gitu kalau aku pakai ini ya. Oke, jadi langsung saja kita coloring di sini pakai ember cat ya. Dan pengenalan celahnya tentu saja aku aktifin ya, kalau enggak susah banget gitu. Dan untuk ini untuk warnanya itu kalian bisa opsional, kalian bisa pakai warna apapun gitu. Nah, di sini aku akan pakai warna ini, jadi enggak sesuai dengan warna aslinya. Kalau pengenalan celahnya diaktifin ya pastinya akan jauh lebih mudah guys ya. Nah, lihat nih, ini kan bolong kan, tapi masih bisa di coloring pakai ember cat seperti ini. Oke, udah jadi ya. Dan biasanya kalau udah kayak gini aku langsung shading aja. Untuk shadingnya seperti biasa ya, tambah layer di atasnya, kemudian clipping, terus kemudian aktifkan blend mode gandakan atau multi match play lah, match play ya. Kalau versi bahasa Inggrisnya bacanya itu match play gitu. Nah, kalau udah kayak gini biasanya aku langsung geser ke warna merah dan langsung aku gores saja. Aduh, kok nggak bagus ya. Seperti ini. Yang ini juga. Terus kemudian arah cahayanya ya, arah cahayanya itu dari mana gitu kan.
Di sini aku akan bikin arah cahayanya dari arah depan. Jadi yang sisi kiri itu gelap seperti ini ya. Ya ini sederhana sih ya. Ini adalah shadingnya sederhana yang awal-awal gitu ya, awal-awal. Nah, karena ini dari sisi sini ya, untuk dari sisi kanan untuk cahayanya, jadi di sisi kirinya itu rada gelap. Aku lebih suka cel shading kayak gini ya guys ya. Aduh, tunggu guys. Aku lebih suka cel shading kayak gini ya ketimbang soft shading. Karena kelihatan banget gitu kalau ini anime gitu ya, kalau pakai shadingan kayak gini. Sebenarnya kalau ini dikasih kayak gini lagi ya guys ya, kayak gini itu bagus sih ya. Bentar ya, aku tunjukin aja. Jadi seperti ini ya, ya itu akan jadi lebih bagus gitu. Tapi jika kalian salah penempatannya, bukannya bagus malah tambah jelek gitu jadinya ya. Makanya aku nggak rekomendasiin pakai yang ini. Cukup sederhana aja ya, bagian mana yang kelihatan terang dan bagian mana yang kelihatan gelap, gitu aja. Kalau sisi kanan yang terang, maka sisi kirilah yang gelap. Kalau sisi kiri yang terang, maka sisi kananlah yang gelap ya. Seperti itu aja, nggak usah pakai cara yang ribet-ribet, karena jika terlalu ribet ntar malah bikin mood jadi drop dan males buat ngelanjutin karya kita gitu guys ya. Oke, seperti ini. Dan biasanya aku kasih shading kedua ya, seperti biasa, tambah layer, pangkas, kemudian aktifkan blend mode gandakan. Kemudian untuk bagian warnanya ini aku geser ke bawah dikit seperti ini biar lebih gelap. Terus aku tes dulu. Nah, kalau misalnya sudah pas, aku lanjut. Kalau belum, aku cari warna yang lebih bagus lagi gitu. Nah, ini biasanya aku pakai di bagian rambut gitu ya. Terus biasanya juga di bagian hidungnya seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Kadang juga aku pakai pen fade ya. Kalau ini aku kan pakai di pen kasar ya. Kadang aku juga pakai pen fade, terus aku jadiin gede, terus aku gores seperti ini. Nah, biasanya sih kayak gitu. Tapi kadang juga aku pakai ini ya, airbrush, terus aku gores-gores seperti ini ya, biar kelihatan agak gelapan dikit gitu. Nah, seperti ini. Jadi biar ada soft shadingnya dikit gitu ya, nggak cel shading mulu gitu. Nah, jika udah selesai seperti ini, biasanya aku mulai lagi di mata ya. Kalau ini nggak perlu dipangkas ya kalau mata ya. Nah, ini aku akan pakai layer folder ya, untuk memisahkan nanti ya background sama bagian fan artnya atau karakternya gitu. Biasanya kalau mata aku mulai dari warna putih, terus aku pakai di pen kasar seperti ini, pakai di pen kasar, terus tinggal digores saja. Nah, jika udah seperti ini, biasanya jika untuk menghemat layer ya, nggak terlalu banyak layer, itu aku aktifkan alpha lock-nya, terus aku geser ke warna yang lebih gelap seperti ini ya, abu-abu gelap. Terus aku gunakan untuk shading bagian mata yang putih ini ya. Nah, seperti ini guys. Kadang juga aku pakai airbrush ya, tapi ini aku pakai kayak gini aja, nggak apa-apa ya. Terus kemudian untuk warna matanya sendiri, ini kalian juga bisa ambil di sini ya. Kalian bisa ambil di sini warna matanya, nah, seperti ini. Dan kemudian bisa digoreskan aja di sini.
tambah layer ya guys ya, tambah layer kalau mata kayak gini ya, pupil sama putih matanya itu dipisah. Nah seperti ini ya, kalian bisa ambil warna aslinya di layar referensi ini, di layar referensi lagi, jendela referensi maksudnya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa tambah layer, terus kalian bisa pangkas. Nah ini cara aku bikin fan art ya. Bentar guys ya, ini masih ada yang bolong. Oke. Terus kasih shading ya, shading kalian bisa pakai ini, bisa pakai gandakan kayak gini. Nah seperti ini ya, atau kalian juga bisa langsung gitu pakai warna yang gelap, nggak usah pakai warna shadingan kayak gini ya. Nah ini cara aku gambar mata jika kalian pengen lihat. Jadi caranya seperti ini. Setelah itu tambah layer lagi, kemudian pangkas, dan ini aku nggak pakai apa-apa kecuali warna hitam ya. Terus aku kasih di warna hitam seperti ini, aku nggak aktifin blend modenya, jadi murni warna hitam semua seperti ini. Dan juga sama, wah udah mulai berat nih guys. Oke seperti ini ya. Kemudian aku kasih garis kecil-kecil. Susah guys ya, soalnya fan artnya kecil ini. Nah setelah itu biasanya aku kasih shading menggunakan airbrush, disesuaikan ukurannya ya. Dan setelah itu aku gores di bagian atas seperti ini, jadi nggak mirip seperti yang ada di sini ya. Waduh berat guys. Oke, nah jika udah selesai aku tambah satu layer lagi, aku pangkas, terus aku gunakan layar ini ya, layar blend mode yang layar aku aktifkan, dan kemudian aku geser ke warna ungu, dan untuk warna ungunya ini aku kasih ke yang ungu gelap seperti ini. Dan untuk kuasnya aku pilih di pen kasar ya, karena lebih tegas gitu garisnya. Nah di sini kalian bisa gores-gores saja. Ini untuk sedikit pencahayaan ya, sedikit variasi gitulah intinya lah ya, supaya matanya lebih mengkilap. Nah jika udah selesai seperti ini, aku aktifkan blend mode lagi ya, tambah layer, aktifkan blend mode lagi di bagian di bagian ini ya, color dodge. Untuk color dodge ini kemudian aku bisa pakai warna kuning ya, seperti ini ya, untuk menambah cahaya di bagian bawah sini ya. Kalian bisa pakai warna hijau atau biru terserah, misalkan saja seperti ini ya, warna hijau juga boleh. Nah nanti efeknya berbeda ya, setiap warna yang dipilih itu efeknya berbeda. Nah jika udah selesai seperti ini, aku langsung menuju ke layer paling atas ya, ini layer land art ya. Kemudian tambah layer di bagian atasnya, dan warnanya aku geser ke warna yang putih seperti ini. Dan setelah itu aku masih pakai di pen kasar. Kemudian kita bikin sedikit lingkaran ya, kecil-kecil ya, seperti ini lingkaran. Ini agar lebih mengkilap aja gitu ya. Terus aku kasih variasi kayak gini biar agak dikit detail gitu, kasih garis-garis di bagian pinggir-pinggir matanya seperti ini.
lakukan hal yang sama di bagian sisi kanan atau mata yang satunya. Oke, jadi guys ya matanya. Nah tuh kalian bisa lihat kan hampir mirip kan. Ya nggak masalah lah ya seperti ini. Nah terus berikutnya apa bang ya, kalau udah selesai coloring bagian mata, kalau udah selesai di bagian mata, aku langsung hajar ke bagian rambutnya. Dan ingat ya, jika kalian selesai menggambar seperti ini ya, dan kalian mau tambah layer, periksa dulu layer mana yang kalian pilih ya. Jangan sampai kalian malah salah pilih, asal tambah layer aja terus langsung coloring, ya udah pasti gambarnya bisa aja hancur guys ya. Atau malah kalian malah bingung, loh ini kok kayak gini gitu. Itu sering itu ditanyakan ke saya ya, kok kayak gini bang, kok kayak gitu bang gitu. Saat saya lihat posisi layernya, ternyata posisinya salah, berada di atas layer line art, atau mungkin malah layer line art itu sendiri yang di coloring. Jadi perhatikan ya, kalau kalian kalau kalian pilih layer atau pengen coloring, perhatikan dulu layer mana yang kalian pilih. Oke, sekarang aduh, batuk terus coy ya, masih sakit soalnya. Oke, sekarang kita bisa pilih warna ya. Warnanya di sini kalian pakai warna yang pudar aja, kalian bisa langsung pilih seperti ini. Dan kemudian kalian bisa langsung aja taruh seperti ini. Tunggu bentar. Nah, ini ya, kalau pengenalan celahnya kalian nonaktifkan, itu nanti akan menyebar kayak gini. Ya, jadi enaknya diaktifkan aja. Oke, jadi tinggal dirapikan aja dikit-dikit. Nah, cari yang masih polos ya atau putih gitu, terus bisa dirapikan. Oke, udah rapi guys ya. Nah, jika udah rapi seperti ini, biasanya aku kasih detail dikit atau variasi dikit ya. Misalnya saja seperti ini, aku kasih tambahan helai per helai rambutnya ya, seperti ini. Ini hanya untuk variasi aja, supaya kelihatan lebih hidup aja gitu untuk ini karakternya ya. Nah, oke, udah jadi ya. Nah, jika udah jadi seperti ini, biasanya aku kasih shading ya. Jadi aku tambah layernya, kemudian aku pangkas, dan kemudian aku bisa pakai blend mode gandakan. Kalian bisa pakai warna yang sama seperti ini ya, untuk membuat shadingnya ya. Tapi di sini aku akan pakai warna yang berbeda ya. Terus saja aku pakai warna yang biru, sebenarnya sama-sama biru, tapi aku kasih di bagian sini, geser dikit gitu ya. Nah, seperti ini. Atau bisa pakai warna lain ya, agak ungu mungkin seperti ini. Nah, seperti ini bisa kelihatan ya. Nah, kalau untuk shading pertama ini, itu di bagian khusus lekukan baju lekukan baju lagi, khusus di garis-garis rambut seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat itu. Nah, di sini juga. Dan kalau untuk ini kalian nggak perlu melihat di mana bagian yang terang dan di mana bagian yang gelap ya. Soalnya ini yang perlu kalian lihat adalah helai per helai rambutnya gitu, bukan yang terang dan yang gelapnya ya. Jadi ikuti aja garis yang kalian buat gitu ya, atau kalian bisa tambah seperti ini ya, dikit gitu, improvisasi dikit ya. Kalian bisa ikuti aja ya. Mungkin banyak yang protes gitu ya, kok kebanyakan bilang seperti ini seperti itu gitu ya. Ya namanya juga gambar guys ya, yang dilihat itu ya ini ya gambarnya gitu kan.
nggak ada logikanya soalnya. Kalau kalian menggambar pakai logika ya susah, kalian nggak akan menggambar kalau kayak gitu. Apalagi ini ilustrasi ya, bukan desain. Kalau desain ya harus pakai logika gitu, apalagi desain rumah atau gedung gitu ya, itu baru pakai logika. Nah tapi kalau menggambar fan art kayak gini ya cuman bisa bilang ini itu kayak gini, dan kalian cuman bisa menyontoh. Ya oke, ini dia guys yang udah jadi untuk shading pertama ya. Shading pertama itu untuk tekstur seperti ini, dan shading kedua itu untuk bayangan ya. Jadi kita tambah layer lagi, kita pangkas dan kita aktifkan blend mode gandakan seperti ini. Setelah itu bisa pakai warna di antara biru sama ungu ya, seperti ini ya, di antara biru sama ungu. Terserah mau pakai yang mana, mau pakai ungu mau pakai biru sama aja guys ya. Dan kalau yang ini biasanya aku pakai yang gede ya, yang lebar kayak gini. Nah kita bisa ambil ini sebagai referensi ya, seperti ini. Tapi dilihat juga ya guys ya, arah cahayanya itu dari mana gitu ya, karena ini arah cahayanya dari arah kanan, jadi yang kiri ini itu terkena area gelap seperti ini. Bagian dalam rambut, oke seperti ini aja, udah cukup ya guys ya. Nah jika misalkan saja ini kan terlalu gini ya, terlalu over ya, kayak kemana-mana gitu, jadi kalian bisa ubah kuas kalian ke di pen cursor ya untuk merapikan, dan kalian bisa hapus sebagian seperti ini. Untuk penghapusnya juga kalian bisa pakai di pen cursor, karena apa? Karena lancip ya, lancip jadi bisa digunakan untuk mengatur gitu. Oke seperti ini juga sama ya. Bagian sisi kanannya dibikin agak terang. Nah, pindah ke ini ke pen lagi ya, ke pen lagi, terus digores-gores gitu, kemudian pindah lagi ya ke penghapus lagi ya, seperti yang kalian lihat ini ya. Untuk warnanya jangan diubah-ubah guys. Untuk warnanya jangan diubah-ubah ya, seperti ini. Terus di bagian luarnya itu dikasih kayak gini ya, biar kelihatan bertekstur sedikit gitu. Atau kalian kasih polosan kayak gini juga nggak apa-apa guys ya. Nah seperti ini, polosan aja, jadi nggak ada kayak shading yang berlebihan gitu ya. Oke jadi seperti ini udah jadi. Nah habis shading terus apa? Habis shading yaitu lighting tentunya ya, yaitu pencahayaan. Kalian tinggal tambah layer, kemudian kalian pangkas. Terus di sini kalian bisa pakai warna biru muda seperti ini ya, karena rambutnya warnanya biru, jadi mengikuti warna rambutnya. Jadi kalian bisa pakai biru muda, atau kalian bisa aktifkan blend mode ini ya, layar maksudnya, blend mode layar seperti ini. Dan untuk warnanya kalian bisa pilih antara warna kuning, oranye dan juga biru. Tapi di sini aku akan pakai yang normal-normal aja, jadi aku akan pakai warna biru. Dan kalau bisa jangan pakai yang seperti ini biru muda ya. Kalau kalian pakai blend mode layar, gunakan warna yang gelap seperti ini, karena itu akan dipercerah dan hasilnya akan seperti ini ya. Kalian bisa lihat itu warnanya akan dibikin jadi pudar gitu. Makanya tadi aku bilang kamu bisa pakai warna biru pudar kalau nggak mau aktifkan blend modenya. Tapi kalau pengen diaktifkan blend modenya, kalian bisa pakai warna yang gelap, tergantung dari kalian sih ya.
Terus mungkin kalian bertanya-tanya ya, terus apa bedanya Bang kalau pakai ini blend mode sama enggak ya? Kalau enggak pakai blend mode itu warnanya akan ketumpuk ya guys ya, kayak warna hitam ini akan ketumpuk. Nah tapi kalau pakai blend mode warna gelap ini ya, atau warna hitam ini itu enggak ketumpuk alias transparan gitu. Itu udah pernah aku jelasin di video pengertian blend mode ya. Nah kalau untuk pencahayaan ini kalian bisa kasih di bagian-bagian yang seperlunya aja, nggak perlu semuanya ya, cukup garis-garis kecil-kecil kayak gini ya, tergantung dari style art kalian juga ya. Oke, ini udah selesai. Nah biasanya itu ada yang nanya waktu itu ya, Bang gimana caranya kalau agar rambutnya ini itu bisa kelihatan agak transparan gitu, agak transparan dan kelihatan lebih cerah gitu ya. Itu ada dua cara ya guys ya. Kalian bisa pakai fitur ini, sebenarnya bisa pakai fitur ini ya, layarnya kalian ke mode screen atau layar seperti ini ya, blend mode, pakai blend mode layar. Terus kalian pakai airbrush apapun ya. Nah ubah ukurannya, terus kalian bisa gores dikit-dikit seperti ini. Nah seperti ini, digores dikit-dikit di bagian pinggir-pinggir wajahnya ya. Ini tuh untuk efek pantulan cahaya dari wajah gitu. Nah kalian bisa lihat seperti ini. Kalau yang ini aku saranin kalian pakai warna oranye. Kalau nggak warna oranye kalian bisa pakai warna merah ya. Nah seperti ini, jadi kelihatan udah mirip fan art kan. Nah oke, seperti ini ya. Dan sekarang kita ke bagian bajunya. Oke, sekarang kita masuk ke area bajunya. Di area baju ini itu tuh biasanya aku pakai di atas layar kulit ya, layar warna kulit seperti ini ya. Terserah ya, itu terserah kalian mau pakai di area mana. Nah sekarang kita lihat bajunya dan kita bisa ambil warnanya gitu. Kita bisa ambil warnanya ya, warna merahnya kita bisa ambil, terus kita bisa taruh di sini. Oke seperti ini ya. Terus dirapiin pakai di pen kasar ya, dirapiin yang masih putih gini, yang masih bolong-bolong gitu ya. Nah oke seperti ini. Dan sekalian ya yang warna hitam juga ambil aja, terus tinggal taruh aja di sini. Cara ngambilnya sama ya kayak cara ngambil warna pada umumnya, jadi tinggal di tap, tahan, terus langsung kalian pakai aja. Oke, ini enggak 100% mirip ya, tapi ya biarin lah. Terus jika udah selesai seperti ini ya, nah, jika udah selesai seperti ini kita bisa kasih shading atau menentukan area gelap atau teksturnya ya gitu. Jadi pertama kalian bisa kasih teksturnya dulu ya. Teksturnya itu seperti lekukan pada baju gitu. Nah ini kalian bisa ambil warnanya, ambil warnanya, terus kalian bisa pakai langsung yang seperti ini ya, yang gelap seperti ini, dan bisa langsung kalian gores saja gitu. Atau kalian bisa pakai cara ini ya, kan ini udah ditambah layarnya ya, udah dipangkas. Dan setelah itu kita nyalakan gandakan, blend mode yang gandakan. Terus kalian bisa pakai warna merah juga bisa seperti ini, atau warna lain seperti warna biru misalkan ya, di sini warna biru juga boleh. Nah seperti ini, terserah kalian mau pakai warna yang mana yang sekiranya cocok untuk kalian dan menurut kalian bagus. Kalian bisa coba-coba satu-satu, terus ya kalau menurut kalian yang bagus yang ini ya yang ini kalian pakai. Kalau misalkan saja bagusan yang warna merah ya yang warna merah aja yang dipakai gitu ya.
Untuk ini kita akan kasih tekstur dulu ya, tekstur lekukan maksudnya, bukan tekstur bajunya ya. Ya, kita bikin lekukan-lekukannya. Nah, cara untuk bikin lekukan baju kalau pengen mudahnya tuh kayak gini guys ya. Ini kan di bagian dada kan, kalian tinggal gores-gores saja seperti ini. Nah, ini udah mirip seperti lekukan gitu. Jadi kalian nggak perlu pakein yang aneh-aneh gitu ya, cukup digores saja kayak gini, tapi jangan terlalu banyak ya, cukup dikit-dikit aja gitu. Nah, sebenarnya warna hitamnya ini juga bisa dikasih shading, tapi karena udah hitam nggak perlu kasih juga nggak apa-apa guys ya. Yang ini juga, kalau pengen improvisasi ya untuk bagian ini, bagian lekukan bajunya, kalian bisa pakai cara seperti ini guys ya, bisa gores-gores saja seperti ini. Nah, ini udah kelihatan seperti lekukan baju kayak gitu ya. Nah, kunci cara pakainya itu, kalau lekukannya itu jangan sejajar seperti ini ya, tapi kalau udah digores di sini ya gores di tempat lain seperti ini ya, jangan sejajar tapi zigzag gitu ya. Atau kalian juga bisa taruh kayak ginian ya, kalau kalian pengen dibentuk ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah termasuk lekukan baju guys. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kalau kalian pengen dibentuk gitu, lakukan bajunya ya pakai cara itu gitu. Terus kalian bisa sambung dengan cara yang ini, yang digores-gores biasa seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian bisa pakai cara itu. Nah, di sini aku pakai di pen kasar, tapi kalian juga bisa pakai pen fade ya untuk menggoresnya, karena kalau pakai pen fade itu transparan banget. Nah, oke, seperti ini ya, kalian bisa lihat kan, kayak agak sedikit transparan gitu, jadi benar-benar membantu kalau pengen digunakan untuk shading ya, terutama shading baju kayak gini. Kalau untuk shading itu jangan takut warnanya gelap ya guys ya, jangan takut warnanya gelap. Biasanya itu ada para pemula itu takut memberikan warna yang gelap, jadinya warnanya malah kelihatan kaku gitu. Pakai warna yang terang gitu, di mata mereka ya terlalu gelap nanti jelek gitu. Bukan guys ya, kalau bisa jangan takut pakai warna gelap, dan pakailah warna gelap, karena warna gelap biasanya itu lebih mencolok dari warna yang lain gitu, akan lebih kelihatan gitu gambarnya ya, seperti ini. Nah, jika misalnya saja kalian kurang pede dengan warnanya, kalian bisa aktifkan alpha lock, terus kalian bisa cari warna yang kalian suka, terus kalian bisa pakai flat tip pen kasar, terus kalian bisa gores-gores saja. Jika kalian pakai alpha lock itu layer ini akan terkunci ya, jadi cuman gambarnya aja yang bisa kalian gores dan nggak akan keluar kemana-mana gitu. Itu udah aku pernah jelasin di ini pembahasan fitur pangkas dan alpha lock ya, aku udah pernah bikin itu, udah lama banget malah. Oke, jadi ini udah selesai untuk untuk shading pertama ya. Kemudian kita bisa lanjut ke shading yang kedua, tambah layer lagi ya, tambah layer lagi, terus dipangkas, terus setelah itu kalian bisa aktifkan blend mode atau yang lainnya. Dan untuk shading yang kedua ini ya, itu adalah bayangan, jadi menentukan arah cahaya. Jadi kalian bisa ini ya, bisa pakai warna yang lebih pudar, jangan warna yang gelap. Nah, kita tes dulu, jangan langsung dipakai ya, tes dulu seperti ini guys. Kalau misalkan saja bagus ya udah lanjut gitu, kalau misalkan saja kurang puas ganti guys ya, jangan dibiarin. Banyakan emang kayak gitu ya, menurutnya udah bagus terus dibiarin aja gitu.
sini kalian bisa pakai kuas yang berukuran besar ya, karena digunakan untuk shading seperti ini. Berbeda dengan shading yang pertama tadi ya. Shading ini akan menentukan arah cahayanya. Jadi arah cahayanya ini dari kanan, makanya yang sisi kiri itu gelap seperti ini. Nah, oke, udah selesai seperti ini ya. Nah, jika misalkan saja dirasa kurang gelap gitu, misalkan saja kalian bisa aktifkan alpha lock, terus kalian bisa gores saja, geser aja, geser ke bagian yang menurut kalian bagus warnanya, atau lebih gelap atau lebih terang gitu ya, terserah. Terus kalian bisa gores. Nah, misalnya saja ini aku kasih yang lebih gelap lagi ya. Nah, seperti ini nih. Nah, kalian bisa lihat kan, ini jauh lebih gelap dari yang tadi, tapi ini terlalu gelap. Nah, kalau misalnya saja kalian pakai warna yang gelap seperti ini, itu warna merahnya akan lebih kelihatan gitu guys ya, akan lebih kelihatan cerah gitu. Nah, akan benar-benar kelihatan kalau itu warna merah dan warnanya nggak kaku gitu ya, tapi itu tergantung selera juga ya. Biasanya ada yang suka warna warna soft maksudnya ya, warna yang lembut gitu. Terus ada yang warna yang suka warna yang strength gitu ya, yang benar-benar kelihatan banget warnanya. Kalau merah ya merah gitu, kalau kuning ya kuning, kalau biru ya biru gitu. Dan pemilihan warna itu juga sangat penting ya guys ya, karena jika kalian salah pilih warna, itu nanti warnanya akan berubah, warna lain akan berpengaruh ya, berubah. Dan prinsipnya itu warna yang gelap itu akan mendominasi warna yang terang. Jadi jika kalian pakai warna gelap, warna yang warna yang pudar itu ya, itu bakalan kelihatan lebih pudar lagi dari sebelumnya yang kalian pilih gitu ya. Itu akan aku jelasin di video yang berbeda ya, untuk masalah pilih warna itu. Tunggu aja. Nah, oke, di sini langsung aja. Tunggu bentar, ini ada yang kurang. Nah, oke. Sekarang bagian ini ya, bagian apa namanya, bagian yang putih ini, kemejanya. Di mana ya? Oke, di sini aja, tambah aja ya. Di sini aku pisah ya. Tapi jika kalian nggak mau pisah ya terserah. Nah, di sini biasanya kalau kemeja putih itu aku pakai warna abu-abu terlebih dahulu. Aduh, keluar lagi. Oke, pakai warna abu-abu terlebih dahulu. Dan biasanya aku langsung tumpuk warna putih ya, warna putih. Tapi kadang juga aku ubah jadi warna putih dulu, terus baru aku kasih blend mode gitu. Nah, tapi di sini aku akan praktekin yang langsung ditumpuk warna putih aja. Nah, di sini kita bisa tentukan bagian mana yang terang dan bagian mana yang gelap. Nah, kalian bisa pakai flatty pen ya. Kalian bisa pakai pen fade seperti yang saya pakai ini, atau kalian bisa pakai dip pen kalau pengen warnanya lebih tegas gitu ya, yang lebih kelihatan gitu, pakai dip pen gitu. Nah, oke, seperti ini. Nah, jika udah selesai, kalian bisa tambahkan shading biar lebih kelihatan gitu. Nah, aktifkan blend mode gandakannya ya. Nah, untuk masalah ini tuh, wah, kalau untuk layernya itu bisa boros banget guys. Kalau boros layer itu seperti ini ya, pakai layer banyak banget untuk bikin satu fan art aja gitu. Itu baru untuk karakternya, belum backgroundnya gitu ya. Dan pastinya akan sangat berat di ponsel ya.
Nah, nanti aku akan tunjukin gimana caranya untuk menghemat layer ya, menggambar dengan menghemat layer gitu, supaya nggak terlalu berat. Nah, oke, settingnya seperti ini ya. Nah, jika udah selesai, tinggal aksesorisnya seperti pita sama dasinya gitu ya. Nah, kalau untuk aksesoris biasanya aku taruh di paling atas ya. Ini kan layar rambut kan, jadi aku taruh di paling atas seperti ini. Tinggal di coloring biasa guys ya. Kalau untuk masalah aksesoris nggak perlu detail-detail amat ya guys ya. Oke, seperti ini. Terus ada kancingnya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita menuju ke aksesoris lain. Nah, di sini ya, biasanya aku pakai warna abu-abu, karenanya aku akan bikin warna putih seperti ini. Terus aku bikin jadi alpha lock, mana ya? Ini aku aktifkan alpha locknya dan baru aku gores dengan warna putih ya, seperti ini. Nah, cukup kayak gini aja, nggak perlu detail. Terus untuk pitanya ini aku akan kasih warna apa ya enaknya ya, warna hitam coba ya guys ya, warna hitam dulu. Kalau nggak cocok ntar diubah lagi. Biasanya kalau nggak cocok gitu ya, kita bisa pakai filter kalau tunggal ya, tapi karena ini ada ada bandonya yang warna putih dan di satu layer, aku nggak akan pakai filter, tapi aku akan pakai alpha lock. Dan kita coba warna merah. Nah, kalau misalnya saja nggak puas dengan warnanya, tinggal diubah aja guys ya, jangan bingung. Aduh, yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang bagus guys ya. Warna putih lah, warna putih lebih baik. Kita pakai warna putih aja. Terus di setting dikit. Oke, udah jadi guys ya. Nah, seperti ini cara untuk bikin fan art. Nah, apakah ini udah selesai? Tentu saja belum, masih ada proses yang lain. Makanya kadang kalau ada orang bikin fan art bisa sampai berjam-jam, itu karena ya mikir gambarnya supaya bagus itu kayak gimana, dan supaya terlihat nyaman di mata dia sendiri ya, kreatornya sendiri itu seperti apa. Jadi seperti itu. Misalnya saja seperti saya tadi, untuk bagian pitanya ini, pita yang kunci rambutnya ini, itu aku ubah berkali-kali tadi ya, sampai kelihatan bagus di mata saya sendiri gitu ya. Intinya seperti itulah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian background dan juga yang lainnya, dan termasuk detail-detail di bagian backgroundnya itu. Oke, jadi karena kita udah masuk di bagian background, jadi layar referensi ini nggak kita butuhkan lagi ya. Jadi kita close saja. Ya, untuk layar referensi itu lumayan membantu juga ya. Nah, di sini kenapa tadi saya pakai jadiin folder, karena supaya bisa dimasukkan ke folder seperti ini. Jadi nggak perlu kayak gini ya. Misalnya saja seperti ini kan, kalau bikin background itu pasti ada di bagian bawah. Nah, kalian nggak perlu geser-geser seperti ini. Jadi tinggal di close saja seperti ini ya. Nah, oke, jadi langsung saja backgroundnya kita bikin. Untuk mejanya di sini aku akan pakai warna coklat gelap. Ini bisa ini kalau pakai amber cat ya. Oke, bisa. Nah, ini untuk mejanya. Dan untuk background bagian belakangnya lagi ya, itu aku akan pakai ini ya, material ya, pakai material seperti yang
saya bilang di awal, jadi saya akan lebih mengandalkan material di sini ya. Nah di sini kita bisa cari background ya, karena udah ada gitu. Nah kayak gini ya. Nah karena di sini backgroundnya color, jadi aku akan cari yang background color dan kita cari yang ada di ruangan kelas atau di perpustakaan atau semacamnya gitu ya. Oke guys, jadi di sini aku tadi skip dan aku udah punya 4 kandidat ya. Ini 2 jenis background anime ya, kalian bisa dapatkan di ini material background anime ya, yang ini ya, yang ini material background anime. Kalian bisa cari aja di situ ya. Kalau kalian pengen bikin fan art tapi ya nggak mau repot-repot buat gambar backgroundnya gitu ya. Karena kalau gambar background itu pastinya butuh waktu yang lama banget guys ya. Dan di sini ada 4. Nah yang jadi masalahnya itu bukan menggambar backgroundnya ya, tapi gimana caranya agar karakter yang kita gambar ini bisa menyatu dengan backgroundnya gitu. Karena kadang kalau cuman ditempel doang itu kan nggak menyatu gambarnya ya. Misalnya saja seperti ini ya, contoh di sini aku akan aktifkan yang ini. Nah misalnya saja kayak gini, karakternya kan jadi nggak nyatu gitu, nggak bisa sesuai dengan suasananya ini sore tapi karakternya cerah banget gitu. Seharusnya kan ikutan agak sedikit gelap gitu ya, dan ada pencahayaannya juga, jadi harus diatur lighting dan juga shadingnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan, meskipun itu kalian comot dari Google entah dari mana gitu ya, foto dari backgroundnya terus kalian pasang gitu, tetap harus diedit lagi, nggak bisa langsung di plug and play doang gitu ya. Nah jadi di sini aku akan tunjukin satu persatu ya, gimana caranya agar karakter kita itu bisa sinkron dengan backgroundnya. Tapi sebelum itu aku akan efek dulu bagian ini ya, bagian mejanya. Aku akan efek menjadi meja kayu gitu ya, jadi ditambah garis-garis kayu gitu. Nah biasanya kalau bikin garis kayu itu aku pakai ini ya, minyak kasar ya, cat minyak yang kasar. Terus aku perbesar dan tinggal digores-gores saja gitu. Terus tambah layer lagi, dan yang ini adalah bagian gandakan atau bagian pergelap, jadi agak ada seratnya gitu ya. Kalau nggak pengen ribet kayak gini ada cara lain ya. Caranya kalian pakai material seperti ini. Oke ini dia ya guys ya, ada di material patterns yang grey ya, bukan yang color. Dan aku pakai yang grain ini ya. Nah, nggak bisa diputar guys, aktifin ini ya kalau pengen diputar, kalau pengen bisa diputar seperti ini. Bikin lebih kecil lagi. Oh ya, aktifkan pengulangan juga ya guys. Pengulangan ini, ulangi ini ya, ini aktifkan. Nah, kalau kalian nggak aktifkan itu ntar jadinya kotak aja gitu. Nah lihat kan, nggak ada apa-apa karena kotak kecil gitu ya. Jadi ya harus diaktifkan gini. Nah jika udah selesai, setelah itu bisa dicentang aja jika kalian nggak mau repot-repot buat gambar gitu ya. Lagi pula ini untuk bersenang-senang gitu ya. Nah kalian bisa lihat ini. Dan ini karena ada di atas pangkasan ya, jadi udah otomatis terpangkas gitu. Nah jika udah kayak gini sebenarnya kalian juga bisa ya untuk tambahkan shadingnya gitu, seperti ini. Karena tinggal pangkas ya kayak gini, terus gandakan, terus pakai warna biru ya, biru seperti ini. Setelah itu ubah kuas kalian ke
akuas yang lebih gede ya, flat tip pen kasar seperti ini, dan kalian bisa bikin shadingnya seperti ini guys. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi seperti ini, biar ada bayangannya gitu, nggak usah detail-detail amat ya bayangannya ya. Nah, jika udah selesai, kita sesuaikan ukuran backgroundnya. Bentar ya guys ya, ini cahayanya dari arah kiri, sementara ini dari kanan ya, jadi harus di flip. Mana tadi? Nah, ini dia, di flip. Kalau mau flip pakai ini ya, fitur yang aku kotaki itu seperti ini. Setelah itu bisa disesuaikan. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, jika kalian lihat ini kan nggak sinkron kan dengan backgroundnya kan, kelihatan aneh gitu. Jadi ya kalian harus efek lagi gitu ya di bagian atas sini. Nah, di sini kalian bisa tambah layer ya. Ini cara agar bisa sinkron dengan backgroundnya, khususnya untuk background yang memiliki pencahayaan seperti ini ya. Misalkan saja seperti ini. Nah, kalian bisa pangkas saja, karena kalau dipangkas nanti akan mengikuti layer folder ini ya. Setelah itu kalian bisa pilih warna oranye dan taruh di bagian sini ya, seperti ini. Dan pakai flat tip pen kasar ya, karena kita akan ngeblok semuanya. Jadi kita blok karakter Furuhashinya seperti ini. Dan jika udah selesai, tambah satu layer lagi. Setelah itu pangkas dan kita pilih warna biru seperti ini ya, tapi taruh di area ini, di area pojok sini ya. Setelah itu bisa blok lagi, dan setelah itu dua layer ini kita aktifkan menjadi blend mode gandakan. Ini yang biasa aku lakukan untuk finishing gambar ya. Nah, seperti ini, jadi rada gelap kan. Bentar ya, aku kasih previewnya. Nah, kalian bisa lihat ini jadi rada gelap gitu. Nah, karena arah cahayanya itu dari sisi sini ya, dari sisi kanan sini, nanti pastinya yang kanan ini adalah yang paling cerah. Caranya untuk bikin cahayanya gimana? Caranya adalah kalian masuk ke layer yang warna biru seperti ini ya. Setelah itu ubah ke penghapus, dan penghapusnya pakai dip pen kasar ya, dip pen kasar, jangan pakai yang gede gitu. Tapi meskipun ini pakai yang dip pen kasar, tapi ubah ukurannya yang lebih gede ya. Dan di sini kita akan tentukan lightingnya atau pencahayaannya. Inilah alasan kenapa aku pakai dip pen kasar ya, karena ini butuh akurasi. Jadi ini kalian bisa lihat ya, arah cahayanya itu dari mana gitu kan. Oke, jadi kalian ambil yang ini ya, yang terang-terang aja, bagian sisi kanan kayak gini ya. Ini kan udah di setting di awal kan, jadi kalian tinggal ikutin aja. Nah, ini juga ya tangannya ini ya, kalian bisa lihat. Nah, ini cara yang sering aku pakai untuk ini ya, finishing gitu ya, finishing gambar. Nah, nggak perlu detail-detail amat, cukup gores saja bagian yang sekiranya butuh pencahayaan gitu ya. Oke, jadi aku rasa ini udah cukup aja di seperti ini ya. Nah, setelah itu apa? Ini udah selesai ya? Tentu saja belum ya. Harus di efek lagi ya guys ya, harus di efek lagi. Dan efeknya kalian bisa pakai dua jenis ya. Oke, kalian bisa langsung pakai ini, pakai blend mode apa namanya, menambah atau add, atau kalian bisa pakai color dodge dulu baru add. Nah, di sini aku akan praktekkan yang pakai color dodge dulu. Color dodge ya, color dodge bacanya kayak gitu sebenarnya, tapi karena mulut Indonesia ya malum. Oke, jadi kayak gini, pakai color dodge, kemudian
kalian ubah warnanya ke warna oranye karena ini cahayanya sore ya, jadi oranye gitu. Terus ubah ke area sini ya, ubah ke area sini dan dicek dulu guys ya, jangan asal gores agak gini ya, warnanya udah kayak gini oke, langsung gitu, nggak kayak gitu guys ya. Jadi kalian cek dulu, kalian pakai airbrush ya, ini untuk penambahan cahaya. Jadi pakai airbrush, terus kalian cek dulu seperti ini. Jika misalnya saja kurang terang, kalian bisa tambahkan ke arah sini ya, jangan ke arah sini tapi ke arah sini. Nah, kalian ikuti yang baru saja kalian kasih lightingnya tadi ya, seperti ini. Ini untuk menambah cahayanya. Nah, oh ya, kan ini kan cell shading ya, kalian juga bisa ubah cell shading ini menjadi soft shading. Contohnya seperti ini, kalian pergi ke warna biru tadi, terus kalian aktifkan fitur blur. Fitur blurnya setting ke kecil aja, terus kalian bisa gores aja di bagian pinggirnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, biar nggak kelihatan tajam gitu garisnya. Nah, seperti ini udah selesai. Nah, jika sudah color dot seperti ini ya, ini agak terangan dikit ya, kalian baru kasih ini yang menambah atau add, ini yang menambah. Kemudian untuk menambahnya juga kalian pakai yang area gelap seperti ini, pakai area gelap dulu seperti ini, nanti kalau kurang terang geser ke area sini seperti itu. Dan untuk kuasnya tetap pakai airbrush, dan untuk area terang ini cukup kalian gores di bagian pinggir-pinggirnya aja seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan ada gradasinya gitu. Ini kenapa aku pakai warna seperti ini ya, karena ini sore-sore ya. Nah, kalian bisa lihat itu sore-sore. Nah, jika kurang terang geser ke arah sini, ke arah tengah. Oke, ini dia guys ya. Terus apakah ini udah selesai? Tentu saja belum ya, ini belum selesai, masih ada proses lain. Oh, ini lupa aku jadiin soft tadi ya. Masih ada proses lain ya, pakai layer lagi ya. Ini kan ada 1 2 3 4 kan, masih ada satu layer lagi ya, tambah. Dan kemudian yang ini adalah layar ya, atau screen. Kalian pakai blend mode layar atau screen ya. Dan untuk warnanya itu kalian bisa pakai warna oranye seperti ini, dan kemudian kalian taruh di bagian tengah seperti ini. Mulai dari warna yang terang dulu kalau yang ini ya. Ntar kalau terlalu terang kalian bisa ubah dengan geser seperti ini, geser ke bagian arah gelap ya, jangan dibiarin. Oke, pakai airbrush yang gede, terus tinggal digores saja. Tapi ini bener-bener apa namanya, berat ya. Berat banget guys ya, ini berat banget. Nah, kalau kurang terang bisa digeser lagi, terus bisa digores, geser ke area yang lebih terang. Ini biar menciptakan suasana sorenya, biar suasana sorenya itu makin kelihatan gitu. Nah, jangan lupa kasih juga ya untuk bagian ini apa namanya, kayunya ini ntar ya, ntar aku kasih contoh. Nah, seperti ini. Oke, untuk kayunya tadi mana ya? Nah, ini dia. Tambah layer seperti biasa, pangkas, terus pakai layer ini, layar ya, lapisan yang layar. Layar itu artinya lapisannya. Nah, di sini kita bisa bikin lebih terang. Nah, kayak gini guys ya. Udah selesai. Jadi seperti ini. Sebenarnya ini masih ada satu proses lagi, tapi ini nggak wajib ya,
kalian tambah satu layer lagi di sini, tapi jangan dipangkas ya, biarin aja kayak gini. Terus kalian pakai blend mode yang soft light seperti ini, terus pakai ini kuasnya Gratipen Kaser ya, yang bisa gede gitu. Terus kalian taruh di bagian pudar seperti ini, warna pudar ya, kayak gini ya, kayak gini. Jangan yang ini ya, tapi yang ini ya, yang ini, yang pudar kayak gini ya. Di antara inilah ya, di antara ini. Kemudian kalian bisa blok semuanya. Nah, seperti ini. Ini jadi makin kelihatan sinkron. Jadi nggak sembarangan ya. Kalau misalkan saja kalian ini pengen taruh background ya, nggak semudah itu ya. Jadi sama sulitnya dengan menggambar background secara manual. Cuman kalau secara manual itu lebih estetik gitu ya. Art stylenya benar-benar kelihatan. Kalau comot terus kemudian taruh aja, itu ya art style memang nggak ada, tapi kesulitannya sama ya guys, sama. Butuh selera juga supaya bisa menyatu dengan backgroundnya seperti ini ya. Jadi nggak asal comot terus taruh gitu aja. Nah ini juga kalian bisa tambahin beberapa efek-efek tertentu ya. Misalkan saja seperti ini ya, di bagian menambah ini yang paling terang ya, kalian bisa tambahin glitter. Nah, di sini udah ada begini. Oh belum ada guys ya. Kalian bisa tambahin glitter. Kita cari glitter dulu, kuas glitter ya. Nah ini dia guys ya. Ini ya pakai glitter ini ya. Ini namanya titik kerlip ya. Kalau aku lebih suka manggilnya glitter. Kalian bisa taruh dimanapun ya. Oh ini kepangkas ya. Oh iya benar, ini kepangkas guys ya. Kalau bisa jangan sampai kepangkas ya guys ya. Seperti ini ya, nggak kepangkas. Terus pakai menambah atau color dodge, terserah ya. Nah, seperti ini. Ini cocoknya untuk menggambar kunang-kunang sebenarnya. Yang besar-besar aku hapus saja ya, karena kita yang kita butuhkan cuma yang kecil seperti ini gitu. Nah, oke, jadi seperti ini ya guys ya untuk penampakannya. Jika ditambah kerlipan-kerlipan seperti ini, sebenarnya kalian juga bisa tambah cahaya sedikit ya. Jadi kalian pakai ini pen fade ya, kalian pakai pen fade ukurannya yang gede, terus kemudian kalian bisa gores seperti ini gitu. Tapi harus diatur dulu ya, harus di setting menjadi seperti ini. Nah, dan setelah itu pakai yang di sini ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya, kalian bisa pakai kayak gini. Kalau pakai cahaya seperti itu mending dikasih ditambah di layer yang berbeda ya, karena supaya bisa diatur gitu. Kalian bisa pakai dua pilihan layer. Yang pertama adalah color dodge, yang kedua adalah menambah atau add. Nah di sini kalau kalau kalian pakai color dodge seperti ini ya, nah, nanti hasilnya seperti ini guys. Hampir sama dengan pas menggunakan ini menambah ya. Nah jika dibikin menambah, nah warnanya jadi lebih terang gitu, lihat kan, jadi lebih terang. Nah, kalau terlalu terang ya bisa diturunkan opacity-nya seperti ini ya. Nah, kalau bisa jangan sampai mengenai karakternya terlalu kayak gini ya. Misalnya saja jika dikenakan seperti ini, nanti itu wajahnya jadi nggak kelihatan gitu. Jadi seperti ini aja, ya. Ini salah satu contohnya jika kalian mau kasih tambahan efek cahaya gitu ya. Tapi nggak dikasih juga nggak apa-apa, ini nggak wajib sebenarnya.
ini cuman aku kasih contoh aja, kalau ditambah itu nanti hasilnya kayak gini gitu ya. Nah oke, seperti ini. Nah kalian juga bisa turunkan lagi opacity-nya kalau misalnya dirasa terlalu terang gitu ya, seperti ini. Dan inilah jadinya ya guys ya. Nah sekarang ini kan kalau sore kan seperti ini. Nah gimana kalau misalnya saja itu areanya itu terang gitu ya di siang hari. Kalau malam ya udah pasti ya, kalau malam kalian harus kasih ini, kalian harus kasih blend mode-nya cukup sampai di sini aja. Jadi seperti ini untuk pengefekannya. Nah di sini aku akan aktifkan yang malam hari. Yang ini aku nonaktifkan, terus aku aktifkan yang ini ya. Caranya seperti tadi, sama di flip dulu ya, tergantung dari arah cahayanya. Nah kalau di siang hari kayak gini itu lebih gampang guys ya, lebih gampang. Jadi kita perbesar aja. Oh ya, sebelum melakukan pembesarannya, jadi kalian harus previewnya kayak gini dulu. Satu kanvas itu kelihatan semua gitu. Kemudian kalian bisa langsung perbesar. Aktifkan juga ya untuk ini ya, apa namanya, operasionalnya itu kalian buat jadi rotate biar bisa diputar kayak gini. Oke, kita cari posisi yang pas guys ya, kayak gini ya. Misalnya saja kalau ini udah pas gitu ya, tinggal dicentang aja. Nah ini kalian nggak perlu setting terlalu banyak ya, kalian nggak perlu setting terlalu banyak, kalian nggak perlu atur apa namanya gelap terangnya atau pencahayaannya gitu, kalian nggak perlu. Kalian cukup aktifkan blend mode ini ya, soft light, tepat di atas semua karakter kayak gitu ya. Terus pakai warna biru muda seperti ini dan taruh di bagian kayak gini ya. Terus untuk kuasnya kalian bisa pakai flat tipan kasar dan kalian bisa blok aja semuanya. Nah, seperti ini. Ini caranya jika pengen sinkron ya untuk karakternya ini ya. Bisa sinkron dengan ini apa namanya, backgroundnya. Kalau di siang hari mudah, tapi kalian juga bisa tambahkan yang ini ya, yang 2 layer ini kalian bisa tambahkan. Kalian bisa tambahkan jadi seperti ini biar lebih kelihatan gitu. Dan kalian juga bisa tambahkan lagi bayangannya yang lebih gelap gitu. Nah, ini pakai gandakan seperti ini, dan untuk warnanya kalian bisa geser ke bagian bawah. Dan kemudian kalian bisa pakai airbrush ya. Terus kalian bisa gores saja di bagian-bagian yang gelap seperti ini. Ini supaya lebih sinkron lagi gitu ya warnanya ya. Oke, jadi seperti ini ya. Itu salah satu caranya jika kalian pengen itu menyatukan backgroundnya ya. Nah ini kalian juga bisa tambahin blend mode sebenarnya ya. Kalian bisa tambahin blend mode ini ya. Kalian bisa tambahin blend mode menambah seperti ini, tapi tetap di bagian biru seperti ini ya. Tetap di bagian biru biar lebih terang. Karena ini siang hari makanya aku pakai warna biru ya untuk blend modenya gitu. Nah kalau di sore hari kalian bisa pakai warna ini, kalian bisa pakai warna oranye atau kuning gitu ya. Nah oke, jadi seperti ini ya hasilnya, dan perbedaannya itu seperti pada gambar berikut ini. Kalian bisa lihat kan perbedaannya itu seperti apa, dan kalian bisa praktekin aja jika kalian pengen belajar membuat fan art ya. Masalahnya itu seperti ini, tingkatan dalam belajar menggambar itu ya. Pertama itu kalian harus belajar menggambar anatomi tubuh seperti kepala dan juga sampai ke badannya lah, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian belajar dulu seperti itu.
Kedua, kalian harus bisa belajar membuat pose yang berbeda. Misalkan saja kalian sudah berhasil membuat tubuh anime, tapi belum tentu kalian bisa membuat pose yang berbeda. Contohnya seperti pose lagi masak atau pose lagi lari, pose lagi jalan, itu beda hal lagi caranya ya guys ya. Jadi itu naik ke level berikutnya lah seperti itu. Nah, baru level berikutnya lagi adalah menggambar fan art seperti ini. Jadi kalian harus mempelajari karakter yang kalian gambar, terus kalian harus bisa improvisasi ya. Misalnya saja bajunya yang belum pernah dipakai karakternya sebelumnya gitu, atau pola matanya ya, maksud saya bentuk matanya biasanya disesuaikan dengan art style dari si kreatornya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, jadi seperti ini ya untuk caranya. Ya cukup susah sebenarnya untuk membuat fan art itu. Kalau pemula mungkin bisa sampai berhari-hari. Nah, kalau profesional biasanya cukup 2-3 jam udah jadi, asalkan referensinya jelas gitu, terus pengennya seperti apa dan udah direncanakan, itu pasti udah jadi dalam waktu beberapa jam aja. Tapi ada juga yang butuh waktu beberapa hari karena butuh detail seperti tambahan background dan lain-lain. Jadi nggak mudah untuk bikin fan art ya. Makanya jika kalian lihat di situs-situs jual gambar anime gitu ya, pasti harganya mahal gitu, karena yang kalian beli itu bukan cuman gambarnya aja, tapi juga membeli waktu dari si kreatornya gitu ya. Karena si kreatornya udah buang-buang waktu bikin gambar itu dan berjam-jam gitu ya. Berjam-jam itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Jadi untuk menutupi kerugian itu dia buat jadi berbayar gitu ya gambarnya. Jadi kebanyakan seperti itu. Sama kayak komik lah kayak gitu ya. Yang kalian beli itu nggak cuman karyanya aja, tapi juga waktu dari si kreatornya gitu. Nah, oke, jadi cukup sekian ya video yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga kalian suka dan semoga kalian mengerti. Dan video ini bisa dibilang sangat-sangat panjang ya, seperti video-video aku yang sebelumnya, tapi ini jauh lebih panjang. Dan jika kalian mau pesan gambar, kalian bisa DM aku aja di Instagram atau kalian bisa kirim pesan di Karya Karsa. Dan jika kalian pengen subscribe channel ini, silahkan subscribe aja jika kalian mau, dan bantu share jika kalian berkehendak ya. Jika enggak ya enggak usah. Dan silahkan kalian bisa follow semua akun sosial media saya, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.